Dalam ruangan ini, tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Murni sayang, Silakan duduk, Nyonya Murni. Ada sedikit pengakuan yang ingin didengar oleh majelis hakim yang mulia. Kami semua mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi bukan dia satu-satunya orang yang mencintai Nyonya. Ada lagi, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Dan yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya dan tunjukkan kepada majelis hakim. Sudah berapa lama Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup lama untuk mengenali pribadi seseorang. Menurut pendapat Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman kepada sahabat karibnya Anwar dengan maksud untuk membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Cobalah Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya dan cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang prajurit, pejuang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Baik, terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu sempurna. Saya belum selesai bicara, saya hanya menyampaikan suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut ketentuan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta kepada saudara Anwar, apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati, itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal, berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan, hebat sekali kesetiaan Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain. Perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki satu ke lelaki yang lain. Penjual mulut manis, pendusta, atau pembohong. Saya keberatan terhadap pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, simpulan apa yang akan ia kemukakan? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu hanya prasangka saudara. Di sini saya... Saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum teruskan. Untuk sekarang sekian dulu yang mulia. Saudara pembela silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu yang begitu singkat dengan laki-laki lain. Masyarakat cenderung akan menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur dulu. Dunia serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya.
Bermalam-malam saya melawan keinginan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk terus hidup. Saya harus bisa melupakannya. Tapi saya seorang perempuan, memerlukan perlindungan diri. Satu-satunya orang yang mencintai saya selain Anwar adalah Bahri. Akhirnya saya bulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai Bahri, karena ia laki yang baik dan setia. Tidak pernah satu kata pun yang memburukan Anwar keluar dari mulutnya. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya pikir saya mencintai dua orang lelaki, tapi pada kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, Yang Mulia, Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ya, dia dengan sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta, bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh kepada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan, karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah orang yang tidak mengenal cinta, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Anda mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi pendengar. Itu tidak menjadi soal, di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Anda tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Anda dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani dengan rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan perceraian. Perceraian terjadi karena bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang menjadi milik orang banyak. Baik, saya tidak akan mempersoalkan itu lebih jauh. Yang Mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan saat itu tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang Mulia, apakah saya boleh mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang dapat menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat tertuduh waktu menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Dia ingin membunuh saksi yang merupakan saingannya. Yang Mulia, bolehkah saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya rasa tidak perlu lagi. Yang Mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada Nyonya Murni. Kemudian surat ini dikirim melalui prajurit, tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta Yang Mulia sudi untuk membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu, tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya. Atas ucapan itu Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi.
Saudara penuntut umum, apa masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit, Yang Mulia. Suatu perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun Saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia melakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikianlah, dia bukan yang melakukan tugas, tetapi ia dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk memberi pembelaan terakhir kepada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, kini sampailah pada akhir tugas saya, yaitu membantu sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai melalui niat pelaku. Tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, kita akan menilainya melalui keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali Saudara Saiful Bahri adalah seorang yang jujur, ramah, percaya pada Tuhan, dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan ini dikembalikan pada hati sanubarinya, saya yakin Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mempertimbangkan keputusan. Dengan ini sidang saya tunda.